Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Reza Fikri Al-Fatah. Saya adalah salah satu dosen dari program studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Janda bolong ini termasuk tanaman yang sangat baik tumbuh dalam ruangan, gitu kan. Apalagi kalau di rumah itu cocok sekali untuk hiasan di dalam ruangan, sehingga menimbulkan warna hijau di dalam ruangan. Betul, kalau di Indonesia, tanaman janda bolong ini termasuk kategori tanaman yang baru, karena janda bolong ini pertama kali ditemukan di benua Amerika. Nah, janda bolong ini banyak ditemukan di benua Amerika, mulai dari bagian tengah ya, sampai bagian selatan, mulai dari Meksiko sampai Paraguay, gitu kan. Nah, tanaman janda bolong ini di habitat aslinya itu hidup di wilayah tropis ya, karena di bagian Amerika bagian tengah itu adalah wilayah yang tropis, gitu kan. Nah, janda bolong ini itu sama seperti di Indonesia saat ini, gitu kan. Di Amerika sana sejak dulu tanaman janda bolong digunakan sebagai tanaman penghias di dalam ruangan. Nah, tanaman janda bolong ini termasuk ke dalam golongan atau ke dalam jenis monstera. Kalau di benua Amerika dari tempat aslinya, janda bolong ini dinamakan sebagai Swiss cheese plant. Agak sulit ya dikatakan. Nah, janda bolong ini dinamakan karena lokasinya, gitu kan. Karena ini adalah di Indonesia, maka dinamakan janda bolong. Sedangkan kalau di luar negeri itu nama populernya adalah Swiss cheese plant, gitu kan. Nah, kenapa kok dinamakan seperti itu? Karena bentuknya seperti keju, gitu ya, memiliki lubang-lubang. Nah, karena di Indonesia itu tidak begitu familiar ya dengan nama Swiss cheese plant. Saya aja sampai terbelit-belit ini ngomongnya. Swiss cheese plant, ya kan? Jadi orang Indonesia menamakannya itu menjadi janda bolong. Kalau secara umum janda bolong aman ditanam di dalam tanaman. Tetapi ingat ya, kalau bagi teman-teman yang pecinta kucing, pecinta anjing, itu akan berdampak ke kucing dan anjingnya itu. Nah, dampaknya apa? Kalau kucing, anjing itu kan karakternya suka menjilat ya, suka menjilat barang-barang asing, kemudian menggigit barang-barang asing tersebut. Nah, apabila daun janda bolong itu tergigit oleh kucing, tergigit oleh anjing, maka kucing dan anjing itu mengalami alergi pada mulutnya. Kadang gejala yang muncul itu mulut akan kaku, kemudian mulut akan berliur. Nah, begitu pula dengan manusia. Kalau teman-teman yang sudah berkeluarga, punya anak bayi ya, terutama anak bayi yang sekarang udah aktif, suka dengan petualangan gitu kan, suka dengan mencari sesuatu hal yang baru, monstera ini hati-hati untuk diletakkan, karena apabila tergigit oleh bayi gitu kan, akan mengakibatkan efek yang sama terhadap kayak yang di kucing dan anjing. Mulutnya mulai akan kaku, kemudian mengeluarkan air liur, itu kan akan berdampak negatif ke manusia juga. Baik, saya ceritakan mungkin dari kalau kita masuk ke dunia pertanian, itu kan mulainya dari media tanamnya dulu ya. Untuk media tanam janda bolong tidak terlalu sulit-sulit amat ya. Mulai dengan tanah yang berpasir, dengan komposisi dicampur dengan kompos, dengan komposisi 1:1. Itu sudah cukup sih buat nutrisi janda bolong, gitu kan. Nah, yang kedua itu letakkan janda bolong itu pada tempat yang banyak sinar, bukan banyak sinar, tapi cukup sinar dan kelembaban yang tinggi. Karena seperti yang saya katakan tadi, janda bolong ini berasal dari wilayah yang tropis, tapi di negara bagian Amerika, gitu kan. Jadi kita harus mengkondisikan tanaman itu sama seperti di wilayah tropis, yaitu panjang sinar mataharinya cukup dan kelembabannya pun cukup, gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita merawat janda bolong itu kita bisa merampas atau mengambil atau memotong daun-daun yang ada di bagian bawah.
itu supaya tanaman itu tidak terinfeksi oleh beberapa penyakit gitu ya. Nah, hal ini jangan takut untuk dilakukan karena bisa merawat tanaman janda bolong, karena tanaman janda bolongnya itu kan yang diinginkan adalah daunnya. Nah, itu kan maka daunnya akan menjadi lebih besar.